Halo cuy, hari ini gue pengen ceritain sebuah film animasi, atau tepatnya salah satu cuplikan animasi dari video game berjudul Black Myth Wukong. Film animasi yang bakal gue ceritain sendiri, itu berada di chapter yang ketiga yang menceritakan tentang seorang Buddha yang mencoba menguji manusia, dan sekaligus ingin membuktikan sifat asli dari manusia itu sendiri. So kalau gitu langsung aja, kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di suatu lokasi, di mana secara nggak diduga, para nelayan yang lagi menjala ikan di tengah laut, tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan sesosok makhluk raksasa yang terapung nggak berdaya. Dari sana, para nelayan bersama dengan para penduduk desa, lalu membawa dan menyelamatkan makhluk itu. Nggak berapa lama berselang, si makhluk yang kita sebut saja sebagai monster kura-kura kemudian terbangun. Tahu kalau dirinya telah diselamatkan, monster kura-kura itu lalu menyayat tubuhnya sendiri, di mana dari sana keluarlah banyak berlian. Bukan cuma itu, demi membalas budi para penduduk desa, si monster kura-kura kembali melakukan sesuatu yang ajaib, antara lain menyembuhkan seorang anak yang sakit, membuat awet muda para warga, dan bahkan dia sanggup menciptakan badai yang membuat ribuan ikan yang berada di laut terbawa ke daratan dan menjadi sebuah anugerah bagi orang-orang. Sejak saat itu, si monster kura-kura pun kemudian disembah sebagai dewa, dengan sebuah kuil yang dibangun di tengah desa sebagai tempat pemujaannya. Semuanya terasa bahagia, para penduduk mendapatkan kelimpahan dan kemakmuran, sedangkan si monster kura-kura juga selalu terpenuhi segala kebutuhannya. Nah, suatu ketika di dalam sebuah acara, para penduduk berkumpul untuk berdoa di hadapan dewa mereka itu. Sang kura-kura yang mengetahuinya langsung membalas dengan menyayat sedikit kulitnya dengan memberikan berbagai macam perhiasan. Semuanya diatur dan dibagi-bagikan dengan adil kepada orang-orang yang hadir di dalam acara tersebut. Namun, di tengah kerumunan itu, ada seorang penduduk yang tiba-tiba aja berjalan ke arah monster kura-kura. Di mana dari sana, si pemuda itu lalu mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkannya ke tubuh makhluk itu. Akibat serangan itu, kini membuat tubuh makhluk itu mengalami luka yang sangat lebar, sehingga membuat si monster kura-kura menjadi kesakitan. Nah, para warga yang melihatnya seketika menyadari bahwa dengan luka robekan yang sebesar itu, ternyata bisa menghasilkan banyak perhiasan. Tanpa basa-basi dan malu-malu, para penduduk yang sudah ternodai dengan keserakahan, kemudian secara serempak mengambil senjata tajam dan mulai melukai monster itu secara brutal. Ini miris memang, karena hanya dengan satu pemicu aja, maka keserakahan manusia yang selama ini terpendam bisa meledak setiap saat. Tidak ada yang tersisa dari bagian tubuh monster itu, semuanya diambil tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sampai kemudian setelah semuanya berakhir, desa tersebut kembali berubah menjadi desa yang sunyi dan tandus. Kemana orang-orang yang serakah tadi? Pastinya mereka nggak akan tinggal di desa mereka. Orang-orang seperti itu nggak akan pernah membangun desanya dengan menggunakan semua perhiasan itu. Mereka tentunya akan pergi jauh dan meninggalkan semuanya di belakang. Nggak lama kemudian, di pinggir pantai, si monster kura-kura ternyata masih hidup, di mana dia sekarang terlihat termenung dan meratapi bagaimana sikap manusia terhadap dirinya. Monster kura-kura ini sebenarnya adalah inkarnasi pertama sebelum nantinya dia akan menjadi seorang Buddha yang bernama Yellowbrow, yang sengaja melakukan semuanya demi membuktikan bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang jahat. Di sini dia kemudian didatangi oleh temannya yang bernama Jin Chanse. Jin Chanse ini adalah sosok yang nantinya akan menjadi Biksu Tang. Mereka berdua ini merupakan sahabat.
Namun meskipun begitu, keduanya memandang manusia dengan cara yang sangat berbeda. Si monster kura-kura memiliki pandangan kalau manusia emang pada dasarnya hanyalah makhluk yang jahat. Hal itu memang dibuktikan dengan cara dia melakukannya seperti di kejadian awal tadi. I proved it to you. Mendengar pembuktian yang dilakukan oleh temannya itu, Jin Chanse merasa kalau apa yang sudah dilakukan si kura-kura tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai manusia. Karena menurut Jin Chanse, semuanya itu terjadi akibat si kura-kura yang emang sengaja memancing manusia untuk jatuh ke dalam keserakahan dengan memberikan segala sesuatunya dengan cara yang instan. Dan cara itu merupakan sebuah hal yang menyedihkan. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. Dan tamat cuy. Filmnya itu durasinya sekitar 5 menit aja, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu dalam banget cuy. Di satu sisi ketika nonton di awal, gue langsung ngejudge gitu. Iya bener nih, manusia emang jahat. Demi harta apapun bisa dilakukan manusia. Tapi di satu sisi yang dikatakan Jin Chanse itu bener juga. Ya nggak adil gitu menilai manusia dengan cara seperti itu. Karena si monster kura-kura itu datang ke desa yang miskin, terus dikasih kemakmuran dengan cara yang instan. Coba kalau datang ke desa atau ke kerajaan yang udah makmur dan kaya. Kemungkinan ceritanya beda, bukannya disembah, tapi kayaknya si monster itu bakal dijadiin bahan eksperimen. So, kalau gitu sekian dulu untuk dongeng singkat hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.